Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pencegahan COVID-19 melalui penerapan 8 fungsi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Anissa Rizky Fitriani. Saya adalah penyuluh keluarga berencana perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, lebih tepatnya wilayah kerja saya itu di Kabupaten Seluma. Ya, kali ini teman-teman saya ingin menyampaikan tentang bahaya COVID, namun di sini tentang pencegahannya yang berhubungan dengan 8 fungsi keluarga. Jadi 8 fungsi keluarga ini punyanya BKKBN ya teman-teman ya. Ada fungsi-fungsi yang memang kita terapkan dalam keluarga yang akhirnya menjadi suatu fondasi kita dalam berkeluarga sehingga mewujudkan keluarga yang berkualitas. Nah, sebelum saya masuk ke beberapa poin fungsi keluarga tadi, di sini juga kenapa sih BKKBN itu punya 8 fungsi keluarga tadi? Ya selain karena berkualitas. Nah, ini juga ternyata setelah adanya pandemi COVID-19 ini itu sangat membantu kembali lagi ke fungsi kita sebagai keluarga, itu yang mempererat kita gitu di keluarga ini untuk menangani, untuk mencegah, menangani, mengedukasi, bahkan untuk bonding. Kalau di bahasa sekarang ya banyak sekali tentang bonding dengan keluarga. Oke, yang belum tahu apa sih 8 fungsi keluarga itu? Jadi kita ini punya yang namanya fungsi keagamaan gitu. Nah, saya perjelas langsung satu-satu ya tentang 8 fungsi keluarga ini dan pencegahannya seperti apa. Nanti di yang berikutnya akan saya jelaskan juga. Baik, untuk yang pertama itu fungsi keagamaan. Jadi ada nomor satu fungsi dalam BKKBN itu yaitu fungsi keagamaan. Dan bagaimana sih fungsi keagamaan ini akhirnya berperan dalam penanganan COVID, pencegahan COVID di dalam keluarga. Gitu. Jadi fungsi keluarga ini akhirnya adalah satu fondasi yang kembali ke diri kita. Di Indonesia merupakan negara yang beragama, diakui oleh negara, dan kita semua juga merupakan warga negara yang beragama. Maka nomor satu memang balik laginya adalah ke fungsi agama. Nah, utamanya adalah memperbanyak ibadah dan doa di rumah. Gitu. Nomor satu adalah memperbanyak ibadah dan berdoa dari rumah. Mungkin yang biasanya dulu sebelum COVID sholatnya masih bolong-bolong, puasanya kurang, tapi sejak ada COVID kita jadi banyak berdoa ya. Balik lagi kita jadi menyerahkan diri kita kembali kepada Yang Maha Kuasa gitu. Kita banyak berdoa dari rumah, kita kembali mungkin yang dulu bulan puasa ketika awal-awal COVID kita jadi sering beribadah bersama dengan keluarga gitu ya, sholat berjamaah, perbanyak dengan hafalan, perbanyak tadarus, seperti itu untuk yang beragama Islam. Untuk yang beragama agama lain saya yakin juga sama, punya ritual-ritual yang akhirnya dikerjakan bersama-sama di keluarga dan dari rumah. Kemudian mentaati himbauan pemerintah, misalnya kita dihimbau waktu dulu ketika Idul Fitri itu dari pemerintah Indonesia memang sempat melarang kita untuk melakukan sholat id bersama gitu. Jadi di beberapa daerah memang kita tidak melaksanakan sholat id, apalagi yang zonanya sudah zona merah. Kemudian selain itu juga fungsi keagamaan ini jadinya akhirnya mengaktifkan kepedulian kita terhadap sesama. Jadi kita saling berbagi, bersedekah, berinfak. Nah, ini kembali lagi menjadi fungsi keagamaan ini, jadi masuk ke dalam satu yang bisa dijadikan pencegahan dalam COVID-19 ini. Itu untuk fungsi yang pertama tadi ya, untuk fungsi agama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial budaya. Kenapa fungsi sosial budaya ini akhirnya bisa menjadi pencegah atau penanganan COVID-19 yang sekarang sedang terjadi di Indonesia? Nah, fungsi sosial budaya ini menerapkan social distancing. Jadi, kita mungkin udah sering sekali mendengar, apa sih social distancing? Nah, social distancing itu adalah menjaga jarak.
Sebenarnya dulu juga sempat ada sosial untuk yang physically. Jadi kita sama sekali memang menghadap ke kanan kiri tidak. Jadi kita nggak boleh saling berhadapan. Mungkin sekarang di era new normal udah balik lagi kita boleh untuk berinteraksi dengan orang, tapi dengan batasan-batasan yang sangat jelas dan mengikuti protokol kesehatan. Balik lagi, kita tidak bisa lagi seperti dulu yang bisa bebas untuk beraktivitas, bisa bebas untuk cipika-cipiki, salaman segala macam. Nah sekarang kita harus social distancing. Ketika salaman seperti ini, ya kan? Kemudian ketika beraktivitas di luar rumah, ini saya nggak pakai masker karena saya sedang menjelaskan dan saya sedang berada di dalam ruangan di rumah dan sendirian, gitu ya. Nah kalau misalkan kita ada di aktivitas di luar, kita wajib menggunakan masker, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semuanya. Ini wajib banget, itu. Kenapa? Karena balik lagi, yang namanya COVID-19 itu akhirnya akan pembawanya itu adalah droplet atau percikan air liur gitu. Itu udah paling utamanya. Kita batuk, kita bersin, kita ngomong aja gitu ya, itu kita ngomong aja bisa jadi kalau bahasa itu hujan lokal. Nah yang seperti ini nih kita hindari. Kalau kita kena mungkin ke tangan orangnya nggak tahu, kita sendiri juga nggak tahu, kita terpegang, kemudian kita pegang mata, pegang mulut, pegang hidung, itu udah masuk semua virusnya dan itu sangat berbahaya. Itulah kenapa kita harus menutup masker kita untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga. Kemudian berbagi informasi yang benar dan perlu itu secara sosial dan budaya. Jadi kita tidak boleh menyebarkan menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Telaah lebih dalam, masukkan lagi informasinya, carilah informasi yang sangat akurat. Jangan sembarangan menebarkan informasi yang belum jelas sumbernya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu hindari sebisa mungkin. Kenapa? Yang ada nanti kita salah memberikan informasi gitu. Jangan sampai kita memberikan informasi dan membuat orang lain justru salah menerima informasi tersebut, termasuk diri kita sendiri nanti salah menerima informasi tersebut. Ketika kita salah menerima informasi tersebut, kita pun dalam menyikapinya pasti menjadi salah, dan itu bukan lagi menjadi pencegahan takutnya gitu, malah jadi serangan balik buat kita sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu gitu, oke? Nah nomor 3 dalam fungsi sosial budaya ini adalah tidak melakukan panic buying atau beli perlengkapan secara berlebihan. Ini mungkin yang terjadi dulu di awal mula COVID terjadi masuk Indonesia, itu banyak sekali yang toko-toko yang kosong stoknya gitu, karena memang panik, takut karantina, takut ini segala macam, sehingga semuanya dibeli. Nah justru yang terjadi, kasihan kan sama orang-orang yang nggak punya mungkin uang lebih untuk membeli persediaan. Tiba-tiba ketika dia mau membeli dengan cara ecer gitu, sudah nggak ada semua, sudah stoknya habis segala macam, dan itu tuh udah tidak akan sangat bermanfaat. Jadi lebih bijak dalam memilih, membeli, melakukan stok di rumah. Boleh saja, siapa tahu gitu kita memang butuh, cuman balik lagi harus sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak boleh panik buying atau tidak boleh terlalu berlebihan. Kembali lagi, berlebihan itu sesuatu yang tidak baik. Oke. Kemudian ada fungsi yang ketiga. Tadi ada fungsi agama, sosial, budaya. Yang ketiga ini adalah fungsi cinta kasih. Nah, fungsi dari keluarga ini, fungsi cinta kasih ini juga berperan dalam penanganan COVID-19 atau pencegahan COVID-19. Bagaimana caranya? Caranya adalah saling menjaga dari penyebaran virus. Jadi walaupun kita bercinta kasih, cara kita dalam keluarga itu seperti apa sih bercinta kasihnya gitu ya. Menjagalah dari penyebaran virus. Misalkan dari ayah ibunya, sekarang kan sudah banyak yang work from office ya, jadi nggak lagi WFH lagi. Nah ini pulangnya itu dengan cara saling menjaga keluarga masing-masing. Pulang dari kantor orang tuanya gitu ya, atau mungkin anak yang punya orang tua tinggal dengannya, lansia, itu segeralah untuk membuka seluruh perlengkapan yang ada, yang kita bawa dari
dari tempat kerja tadi, atau kita dari pasar misalkan, itu harus segera di kalau ada desinfektan, di desinfektan. Kalau untuk sepatu itu, baju, kalau misalkan ada yang bisa kita masukkan kotak atau suatu ruangan khusus gitu, kita langsung masuk ruangan itu, masukkan ke dalam kotak, kita lepaskan semua atribut gitu, atribut yang tadi dibawa. Jangan pegang lansia dulu. Kenapa? Lansia itu sangat-sangat beresiko gitu. Jadi kalau kita punya lansia di rumah, jangan sampai gitu itu kita membawa virus itu nempel di baju kita pegang, kita dekat dengan lansia tersebut, bisa kena loh. Dan itu sangat-sangat hati-hati sekali, jangan sampai itu kita menyesal di kemudian hari gitu ya. Kemudian yang kedua itu saling menguatkan dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi. Jelas dalam keluarga akhirnya mungkin ada yang stres dulu, awal kita nggak boleh keluar sama sekali, stres mungkin ya. Kemudian anak-anak harus sekolah dari rumah. Pasti ini permasalahan lagi buat orang tua ketika anak sekolah dari rumah, sementara ya mungkin keterbatasan dari segi teknologi, dari segi kuota. Kalau sekarang ya kuota itu jadi satu masalah sebenarnya. Kalau di Indonesia ini pasti kayak kita tuh disuruh berlari untuk mengejar yang namanya ketertinggalan teknologi kita, karena satu pandemi ini, pandemi yang sangat berbahaya dan membuat kita banyak sekali perubahan gitu. Nah, ini cuma masalah satu loh dibanding masalah yang lain. Masalah apa lagi? Ada lagi pasti masalah ekonomi. Terus masalah emosional, mungkin sesama dari keluarga, suami istri, jadi banyak sekali pertengkaran karena sama-sama panik, karena sama-sama akhirnya dalam pekerjaannya, mohon maaf, mungkin ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, atau mungkin yang penghasilannya jadi sangat signifikan gitu ya, dipangkas, sehingga yang mungkin punya cicilan, yang mungkin punya kebutuhan tidak bisa dipenuhi gitu. Itu akan pasti menimbulkan gejala-gejala. Inilah kenapa fungsi cinta kasih ini sangat dibutuhkan di sini. Kita harus berpelukan bersama menghadapinya dengan keluarga. Itu kita harus saling memahami, saling menguatkan cinta kasih di antara kita semua. Kemudian yang ketiga, saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Jadi penerapan hidup bersih sehat itu dimulai dengan keluarga itu, dan inilah yang disebut dengan fungsi cinta kasih juga termasuk salah satunya. Itu saling menjaga kebersihan bersama. Misalkan dari luar, ayahnya, kita harus mengingatkan kepada ayah bahwa ayah harus segera ganti baju, harus segera mandi lebih baik ya, kalau mandi pakai sabun macam. Kalau tidak bisa mandi gitu, misalnya mau pergi lagi atau gimana, cuci semua area yang mungkin kulit kita ini sempat bersentuhan dengan area luar, itu semuanya kita cuci pakai sabun gitu. Kenapa? Sabun itu sangat bagus sekali untuk menghilangkan namanya virus gitu ya Bu. Nah, selain itu tetap kita ini mengingatkan anak-anak kita ketika main di luar. Misalkan kita punya anak kecil, pasti maunya main di luar, itu juga harus kita perhatikan. Anak kecil itu susah sekali untuk kita kasih tahu. Anak-anak itu susah untuk kita kasih tahu karena memang kesadarannya masih belum ada. Jadi memang kita sendiri sebagai orang tua yang harus mampu untuk mengingatkan kepada anak seperti itu. Nah, itu fungsi tadi yang ketiga ya. Nah, ada fungsi yang lain, yaitu fungsi keempat, fungsi perlindungan. Nah, ini fungsi perlindungan balik lagi sama juga ya. Kita sebagai sama anggota keluarga harus sama-sama meningkatkan pengetahuan kita mengenai COVID-19 ini. Sama-sama mengingatkan dan memberikan informasi yang benar, informasi akurat, bukan informasi hoax yang banyak. Jangan sampai kita yang kena. Kita saling berbagi informasi gitu. Fungsinya apa? Bukan untuk kita akhirnya jadi panik dan ketakutan, bukan ya. Jangan sampai kita juga berbagi informasi malah kitanya takut gitu, jangan sampai seperti itu. Itu wajib banget untuk meningkatkan pengetahuan di sesama anggota keluarga, ayahnya, ibunya gitu ya. Nah, kalau misalkan memang ayah ibunya sudah lansia, anaknya itu wajib tahu apa itu COVID-19.
terus informasinya harus benar gitu ya. Kemudian fungsi perlindungan ini juga tadi sama yang tadi, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Itu merupakan bentuk dari fungsi perlindungan juga. Kebersihan rumah, makanan yang sehat, itu merupakan fungsi dari perlindungan gitu. Perlindungan diri kita sendiri, perlindungan untuk kita kepada orang tua kita gitu ya. Fungsi kita terhadap anak-anak kita, terhadap suami, terhadap istri kita melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian menghindari aktivitas di luar ruangan yang tidak penting, misalkan hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk aktivitas yang sebenarnya bisa dilakukan di dalam rumah, cukup dilakukan di dalam rumah. Kalau sekarang mungkin sudah new normal, jadi banyak sekali aktivitas di luar ruangan yang akhirnya diperbolehkan oleh pemerintah. Sebenarnya balik lagi, itu merupakan hal yang harus kita pahami. Ketika kita beraktivitas di luar ruangan, itu kita wajib mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, gunakan masker, kalau perlu menggunakan face shield ya, face shield yang ke muka gitu. Tapi jangan lupa untuk selalu setelah keluar dari rumah, sediakan perlengkapan cuci tangan di depan, cuci semuanya, tangan, kaki menggunakan sabun, kalau perlu muka dibilas juga semuanya. Sepatu sendal diletakkan di luar ruangan. Masuk jangan pegang apa-apa, langsung kamar mandi. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti fungsi-fungsi berikutnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKKBN, berencana itu keren.